Oke. Oke, Nah, pilih Godit. iya, sudah. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semuanya, terutama bagi teman-teman yang hadir di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali lagi di agenda SM Talks Testimoni ya teman-teman, dan pada malam hari ini kita mengadakan diskusi yang mungkin bisa dibilang cukup spesial ya. Kenapa? Karena biasanya cuma berdua ya, kalau di Rabu malam testimoni ini ada bertiga. Nah, siapa kok bertiga? Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang kenal, ada yang belum juga. Di sini ada Mbak Vika, mentor dari SMID Solution, dan juga ada Mbak Elika ya, teman-teman yang alhamdulillah sudah merdeka. Dan tadi sebelum kita mulai diskusi, beliau menyampaikan BB-nya udah naik ya, Mbak ya. 20 kilo ya, Mbak ya? Betul. 20 kilo betul, Mbak? 50. Oh, 2 kilo berarti ya. Tadi saya dengarnya 20 kilo, Iya. Mbak. Wah, Saking senengnya gitu ya, kok sampai 20 iya. kilo. Nanti kalau naik 1 bulan 20 kilo, wah nanti besok pagi Wah, DM Facebooknya Mbak Elika, inboxnya banyak yang masuk nanti. Gimana caranya Mbak gitu. Oke, ini sambil kita cek ya teman-teman di Facebook siapa aja yang udah hadir, udah lumayan banyak. Dan nanti diskusi kita malam hari ini nanti akan dipandu sama Mbak Vika ya teman-teman ya. Jadi nanti saya juga ngikutin diskusinya dan mungkin saya baca pertanyaan dari teman-teman ya terkait dengan diskusi kita malam hari ini, yaitu temanya seberapa pentingnya sih self talk positif, dan juga kenapa senyum 37 begitu powerful, sehingga kemarin kalau nggak salah membuat Mbak Elika benar-benar merasakan apa tuh namanya, bisa makan dengan nikmat kembali setelah 5 bulan gitu ya Mbak ya. iya. Iya, alhamdulillah. Iya. Bagi teman-teman yang mungkin sehat kayaknya kok lebay gitu ya. Tapi kalau yang sakit pasti ngerasain tuh bagaimana rasanya nikmatnya makan lagi gitu kan. Nah, nanti kita belajar Iya. sama-sama dari apa yang disampaikan Mbak Elika. Oke, kalau gitu monggo silakan dipandu Mbak Vika untuk diskusi malam hari ini. Saya juga ikut nyimak, nanti saya sambil mungkin jawab ya, bacain pertanyaan dari teman-teman dan mungkin juga bantu jawab kalau ada pertanyaan dari teman-teman juga. Monggo silakan Mbak Vika. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi nanti di sini kita bakal diskusi ringan aja sama Mbak Elika, salah satu member SMID Solution yang ikut mentoring VIP yang alhamdulillah udah merdeka ya Mbak Elika ya. Ya, alhamdulillah. Gimana Mbak Elika kabarnya sekarang ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Selama 30 hari mentoring ini banyak progres nggak Mbak Elika yang rasakan itu? Yang Mbak Elika rasakan? Banyak sekali. Gimana Mbak? Minta tolong ceritain. Mulai dari yang dulu keliengan, perut begah, terus sama apa? Di tenggorokan ini ganjel, kayak banyak lendir, alhamdulillah. Banyak sekali progresnya sekarang. Udah bisa makan enak lagi. berkat mentoring Mbak Vika. Oh ya, alhamdulillah ya Mbak. Berarti pas Lebaran kemarin udah bisa makan pantangan-pantangan gitu ya Mbak ya? Alhamdulillah bisa makan bakso, makan ketupat. Udah nggak ada pantangan. Sebelumnya mau tanya nih Mbak. Mbak Elika ya. Udah kenal dan mengikuti SMID Solution itu udah berapa lama Mbak? Sebelum akhirnya memutuskan untuk ikut mentoring? Sekitar 1 bulan 1 bulan setengah ini mungkin Mbak. Pokoknya setelah saya sebelum saya resign kerja itu videonya Mas Alvin muncul di Facebook, itu langsung saya kayaknya bagus banget gitu, langsung saya ngikutin, yaitu terus langsung order bukunya itu, langsung ikut mentoring. Oh iya, berarti cepet ya Mbak ya, kayak nonton video-video, ikut live dalam waktu beberapa hari langsung memutuskan kayaknya harus ikut mentoring nih, kayak gitu Mbak. Iya, langsung tertarik gitu loh Mbak, wah ini kayaknya menarik nih. Iya, emangnya Mbak Elika mana Mbak? Itu coba berbagai macam obat, sudah herbal, mulai dari yang
dari sosial media itu sudah saya lakukan, tapi ya hasilnya nih. Udah bosen ya Mbak sama obat-obatan sama herbal kayak gitu. Iya, iya. Memangnya Mbak Enggak Elika setiap udah hari sakit obat. berapa bulan Mbak itu? Sakit asam lambungnya udah berapa bulan? Mulai dari Desember. Oh, udah cukup lama ya Mbak ya? Mulai dari Desember itu dinyatakan GERD. Waktu saya periksa itu dinyatakan GERD sampai saya opname. Itu habis opname itu terus tahu ada iklan-iklannya di sosial media itu mulai dari madu A sampai B sampai udah saya coba. Bosen kayak gitu. Iya, Oke. hasilnya itu sambil ikut tanya ya gitu Mbak loh. Vika dan Mbak Elika ya. Iya, Mbak, Mas. tadi Mbak Iya. Mbak Elika cerita Desember sakit, terus kemudian sebelum mentoring resign kerja. Itu memang diniati resign kerja buat ikut mentoring atau memang gimana Mbak? Emang. Oh iya. Soalnya waktu Waduh. Soalnya ekstrim banget itu ya Mbak ya. Iya, soalnya kan Okay. waktu kerja itu kan kondisi saya itu nggak karu-karuan, terus lihat videonya Mas Alvin itu, udah saya mantepkan nggak apa-apa saya resign, saya mau ikut mentoring biar saya bisa konsisten. Soalnya saya mikirnya, soalnya ini ada terapinya berjemur, nanti kalau saya nggak konsisten gimana? Saya mikirnya kayak gitu. Jadi ya udah saya mantepkan untuk resign kerja. Alhamdulillah, berarti semangat banget ya Mbak. Emang udah benar-benar niat ikut mentoringnya. Iya. Sampai direlain resign kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya loh Mbak Vika, keputusan yang sangat berat ya itu ya. Iya, keputusan yang berat itu Mas. Kalau nggak niat beneran itu ya nggak mudah untuk memutuskan kayak gitu kan. Apalagi pasti ya penuh pertimbangan yang matang loh ya Mbak. Iya, sebenarnya sama personalianya itu jangan dulu, tapi saya enggak saya mau resign. Ya, berarti, jadi karena berkat. Gimana Mas Alvin? Berarti sekalipun Mbak Elika habis ini masuk lagi, diterima dong Mbak masuk kerja lagi, kemungkinan besar. Aku udah siap nih bos gitu ibarat kata. Enggak ada kalau ada lowongan, maksudnya kalau bukan loker ya mungkin diterima lagi, tapi ini kan belum ada lagi. Oke. Kalau sensasi yang paling sering dirasakan Mbak Elika dulu apa Mbak Vika? Sebelum kita tanya Mbak Elika ke Mbak Vika dulu. Keliengan sama keringat dingin. Iya Mas, jadi dulu tuh Mbak Elika sering banget ngeluhin keliengan Mas. Keliengan, Mbak kok keliengan kayak gitu ya Mbak Elika. Terus apa lagi ya? Sama banyak itu, tenggorokan mengganjal. Iya, pas hari awal-awal mentoring Mbak Elika ini masih sering ngeluh Mas, tapi lama-lama udah kok cepet banget progresnya ternyata. Diapain sama Mbak Elika, diapain sama Mbak Vika Mbak Elika, sehingga akhirnya kok nggak hobi ngeluh lagi gitu. Itu karena kemauannya Mbak Elika sendiri sih Mas. Oh gitu ya. Udah kuat buat sembuh, semangat, terus rajin banget itu senyum 37-nya itu. Oke. Karena sebenarnya untuk mengubah dari yang sering ngeluh tiba-tiba nggak bisa menahan untuk ngeluh, itu tantangannya luar biasa loh ya Mbak Elika sebenarnya. Iya benar. Iya benar Mas, soalnya saya dulu itu sebenarnya hobinya ngeluh, kayak kerasa sensasi dikit gitu aja udah ini gimana nih gitu. Alhamdulillah sejak kenal SMID udah nggak pernah lagi. Oke. Sudah keren. Mbak Vika ketika dulu pertama kali mentoring Mbak Elika dan keluhan yang paling sering dirasakan apa tadi? Keliengan ya? Iya Mas, keliengan tuh. Oke. Sekarang gimana rasanya Mbak Elika keliengannya? Alhamdulillah udah berkurang banyak, udah kayak nggak pernah ngerasakan lagi. Alhamdulillah. Soalnya saya tetap berjemur sampai ada tetangga itu tanya, kenapa sih kok tetap berjemur gitu, sampai saya itu ditertawakan. Ya saya ikut tertawa. Tertawa karena itu tetangganya nggak tahu manfaat berjemur ya Mbak ya. Saya ada tetangga tertawa, saya juga ikut tertawa.
Oke. Oke. Terus apa namanya? Keliengan atau sama apa lagi tadi, Mbak? Itu Mas tenggorokan. Tenggorokan mengganjal. Sejauh ini kita mentoring, teman-teman yang ikut mentoring, biasanya ini unik ya. Keliengan itu biasanya yang hilangnya paling lama. Biasanya, yang agak akhir-akhir gitu. Ada juga yang cepat. Kalau Mbak Vika kemarin, Mbak Elika ini berapa lama, Mbak? Itu Mbak Elika tuh di hari ke-10 itu Mas, hari ke-10 atau 15 itu udah itu laporan progresnya. Mbak Vika udah keliengannya berkurang, terus udah ada progres yang lebih kayak mengejutkan lagi, udah bisa berani naik motor sendiri Mas, gitu ngantar jemput anaknya gitu nggak Mbak Elika? Iya. Yang tadinya nggak berani gitu Mas. Iya. Mungkin Mbak Elika bisa cerita lebih lanjut kayak gitu. Waktu itu kan saya itu sejak Desember itu sakit itu udah nggak berani lagi naik motor, itu nggak berani. Kemana-mana selalu diantar. Terus hari ke-15 itu saya coba beranikan diri untuk jemput anak saya yang nomor 2. Alhamdulillah baik-baik aja. Nggak ada. Nggak ada sensasi. Tapi sebelumnya keliengan, maksudnya sebelum mulai berani naik motor tuh keliengan banget ya, Mbak ya? Sering gitu ya? Iya, benar. Keliengan itu parah kayaknya. Itu pasti dikasih mantra sama Mbak Vika tuh. Karena dari keliengan, kemudian berani naik motor sendiri, apalagi jemput anak gitu kan, kalau diboncengin sih masih lumayan ya, kita bisa pegangan. Tapi kalau naik motor sendiri, boncengin apalagi, itu kan step yang langsung naik gini. Nah, kok bisa tuh dijampi-jampi apa sama Mbak Vika tuh? Mbak Elika? Nggak ada sih Mas, nggak ada jampi-jampi. Nggak ada jampi-jampi, tapi emang Mbak Elikanya tuh self-talk positifnya kuat Mas. Jadi dia tuh sering banget kayak mengeluarkan kalimat-kalimat positif gitu Mas. Kadang chat WA. Adanya tuh kayak udah nggak ada ngeluh, terus positif banget itu sekarang orangnya Mas. Dan di chatnya kerasa gitu ya Mbak Vika ya? Iya. Oke. Jadi kalau pas chat antara orang yang masih hobi ngeluh sama yang semangat merdekanya tuh luar biasa tuh getarannya kerasa gitu ya sampean ya? Iya. Jadi kalau misalkan yang ngeluh-ngeluh itu Mas, dapet chat yang ngeluh-ngeluh kan kita jadi ikut lesu kayak kurang bahagia gitu Mas. Tapi kalau dapet chat yang kayak semangat banget, terusan kayak positif gitu, kitanya itu juga ikut happy Mas. Ketularan aura bahagianya. Oke deh, sip, keren. Oke, berarti keliengannya cepet banget. Nah, ini ada yang mengeluhkan nih, Mas Raditya Oka nih, Mbak. Sama, saya juga keliengan nih sama mual. Menurut Mbak Elika, keliengan yang Mbak rasakan kemudian cepet beresnya, cepet hilangnya, itu apakah dikarenakan karena memang Mbak memperbaiki pola pikir, terus apa karena Mbak rutin konsumsi resep sehat, atau karena Mbak memang rutin berjemur tiap pagi itu, sama latihan pernafasan diafragma? Menurut Mbak yang paling signifikan ketika Mbak ngelakuin apa itu? Yang paling signifikan itu berjemur itu, sama latihan diafragma. Ya sama pola pikirnya terutama. Yang saya rasakan itu. Oke. Nah, pola pikirnya menarik nih. Kalau berjemur semua orang bisa ngelakuin. Latihan pernafasan diafragma semua orang bisa ngelakuin juga. Nah, pola pikirnya nih. Nah, saya coba akan gali ya dari sisi Mbak Vika sama Mbak Elika. Menurut Mbak Vika kemarin yang paling berat dari Mbak Elika itu apa? Maksudnya tantangannya ketika mentoring Mbak Elika tuh? Apa ya Mas ya? Kalau dari awal sih Mbak Elika udah nggak ada yang kayak berat banget, kecuali emang pas awal-awal itu ngeluh banget Mas. Sering banget ngeluh tuh pas awal-awal. Tapi pas udah jalannya ke sini mungkin dengan niat yang emang udah dari awal udah sampai resign apa itu kan berarti niat sama niatnya udah kuat gitu ya Mas. Iya. Jadi mau nggak mau niat karena saya sudah keluar kerja harus merdeka gitu ya Mbak Elika berarti. Iya. Jadi semangat tinggi, tekad buat sembuhnya kuat, terus apa-apa yang Mas sampaikan di video-video mentoring itu langsung dilaksanakan, terus senyum 37-nya juga kayaknya intensitasnya udah sangat sering kayak gitu. Hal-hal yang berasal dari Mbak Elika sendiri, semangat buat sembuhnya itu yang bikin Mbak Elika ini cepat sembuh gitu Mas. Jadi memudahkan mentor sendiri Mas. Iya, betul. Jadi dari tadi kan saya coba tanya ke Mbak Vika, ngasih jambi-jambi apa ke Mbak Elika, Mbak Vika selalu merendah ya. Ini nggak pernah ngasih tahu nih.
Nah, teman-teman kalau yang di mentoring sama Mbak Vika nanti coba digali tuh. Saya aja nggak dikasih tahu kok bisa Iya, mentoring Mbak ada Elika bisa rahasianya cepet gitu sendiri, kan. Mas. Rahasianya apa gitu kan. Saya aja nggak tahu loh. Rahasia. Tapi oke. Keren deh. Nah, coba nanti digali ke Mbak Elika juga tuh rahasianya apa ya teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman kalau mau membanjiri DM inbox DM ke Mbak Elika monggo. Tapi kalau nanti Mbak Elika keberatan ya mungkin nggak dibales atau belum dibales ya sabar ya teman-teman ya. Iya, sabar. Karena nanti biasanya kayak gitu Mbak, teman-teman yang sering kita ajak live gini, kemudian besoknya banyak banget DM-nya. Mungkin lebih lah dari 20-an orang ya yang DM. Cuman kalau nggak dibales, yang pada DM itu nanti biasanya terus marah-marah. Wah Mbak Elika nih nggak mau bantu. Ya kan baru ngurus anak, kan udah merdeka, baru jalan-jalan sama anaknya, baru kemana gitu kan. Udah nggak megang HP, nggak buka Facebook juga gitu ya. Yang kedua itu kalau jemput anak yang nomor 2 itu kan ya maksudnya bukan nggak jauh-jauh amat. Yang kedua itu saya bisa jemput anak yang nomor 1 itu jaraknya itu jauh Mas. Saya ini nggak apa-apa, saya yang di jalan saya senyum-senyum sendiri. Oke. Sampai anak saya, wah yang jemput bunda gitu. Biasanya kan papanya yang jemput. Nih bunda gitu. Sampai heran. Oh anaknya sampai kaget gitu ya? Iya. Wow. Jangan-jangan tuh ketika dibuka helmnya, oh ternyata papanya, cuman berkamuflase pakai kerudung gitu, jangan-jangan. Enggak ya, bener mamanya ya? Iya. Perjalanannya berapa jam, Mbak? Berapa menit berangkat perginya gitu, jemputnya? Ya, sekitar 4 kiloan mungkin. Kalau yang anak nomor 1 itu jarak sekolahnya itu sekitar 4 kiloan. 4 kilo ya 10 menitan lebih lah ya. Terus? Iya. Tapi kan yang anak pertama itu kan sekolahnya di kota, maksudnya yang kawasan kota, jadi ya ramai gitu loh. Biasanya kan kalau ada keramaian gitu kan, saya kan dulu itu langsung puyeng Mbak, langsung puyengan. Lihat keramaian. Oke. Teman-teman sudah nyimak ya apa yang disampaikan Mbak Elika ya. Jadi enggak tahu kenapa kok keliyangannya cepat beres. Tapi tadi Mbak Vika juga menyampaikan bahwa Mbak Elika memang sungguh-sungguh niatnya luar biasa, teman-teman. Salah satu niat yang indikator kesungguhan niatnya Mbak Elika itu bisa dilihat dari resign kerja, itu yang pertama. Tapi teman-teman jangan ngikutin, jangan nanti lagi banyak yang buat ikut mentoring, waduh repot kita ya. Itu yang pertama, itu kalau versi Mbak Elika. Kemudian yang kedua, Mbak Vika tadi juga nyampein, dulu Mbak Elika mungkin pertama-tama masih hobi mengeluh lah ya, dikit-dikit tanya ngeluh gitu kan. Tapi setelah nyimak beberapa video mentoring kita, kemudian ada jadwal diskusi sama Mbak Vika juga, akhirnya nggak hobi ngeluh lagi dan progresnya jadi luar biasa banget, cepet banget ya teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mau tanya, silakan ketik di kolom komentar ya, nanti coba saya bacakan karena di sini yang bisa yang bisa bacaan pertanyaan teman-teman saya, karena saya sambil buka Facebook SMID Solution ya. Jadi kalau mau tanya silakan diketikkan lagi. Oke, Mbak Vika, coba sambil ceritakan Mbak, tantangan apa yang biasanya yang dulu dilakukan, yang di challenge atau yang ditantang ke Mbak Elika untuk melakukan? Maksudnya kan ada tantangan itu yang makan makanan yang pedes lah atau apa, terus mungkin hal-hal yang ditakutin gitu, apa itu Mbak? Mbak Vika atau Mbak Elika? Dulu kan nantang apa ke Mbak Elika? Jadi kan di mentoring itu kan hari ke-15 atau 16 kita biasanya kan challenge member gitu kan, termasuk Mbak Elika. Apa yang sampaikan Mbak Vika ke Mbak Elika pada waktu itu? Ya, kalau saya sih cuma itu ya Mas, kayak ngingetin. Lebih ke ngingetin Mbak Elika kalau apa-apa yang udah jadi tantangan asam lambung itu, kayak misalkan makanan-makanan yang jadi tantangan buat kayak bisa nimbulin sensasi asam lambung itu dikurangi. Benar-benar di stop dulu Mas. Di stop, konsisten selama 2 minggu itu, toh nanti ada hari di mana Mbak Elika tuh bakal ditantang buat makan semuanya gitu. Nah, kan kebanyakan kan ada member yang kayak masih nyuri-nyuri buat makan sedikit-sedikit gitu ya Mas ya, colong-colongan gitu. Tapi kayaknya nih Mbak Elika nih benar-benar apa ya Mas, kayak mungkin konsisten atau benar-benar
apa nih, ketat banget, ketat tantangannya juga nggak di itu. Jadi mungkin itu salah satu progresnya sih Mas, progres bisa cepat banget merdekanya kayak gitu. Selama 2 minggu mentoring itu ya Mbak Elika ya? Iya. Maksudnya 2 minggu awal ya? 2 minggu awal kan ada tantangan kayak gitu Mas, buat ngehindari ini, ngehindari itu kayak gitu. Lauknya juga benar-benar dijaga, jemur, resep sehat gitu Mas. Dan hasilnya lebih cepat dari yang Mbak Elika pernah bayangin nggak kalau secepat ini progres yang didapatkan? Nggak pernah. Apa yang dibayangin waktu itu Mbak? Maksudnya yang dibayangin apa? Mungkin udah habis duit banyak untuk beli herbal lah, periksa ke dokter, dikasih obat dan yang lainnya. Apa yang dibayangin sebelum ikut mentoring waktu itu? Ya, saya itu waktu lihat videonya Mas Alvin itu rasanya tertarik gitu loh Mas, kayak wah ini kok ada Mas Alvin pas iklannya apa itu dicari sebab akarnya, kalau GERD itu katup esopagusnya. Ini kayaknya saya ini kayak gitu, kayaknya saya ini langsung lihat live-nya Mas Alvin itu. Oke deh, sip. Sebelum nanti kita gali terkait dengan senyum 37, ini ada pertanyaan yang cukup menggelitik nih dari saya pribadi nih Mbak. Kan belum pernah tahu Mbak Vika, gitu kan ya, belum kenal juga. Terus kemudian mentoring milih Mbak Vika gitu kan. Sebelum ketemu apa yang dirasain Mbak? Maksudnya lihat wajahnya aja kan belum pernah kan pada waktu itu kan ya? Deg-degan. Ya kalau deg-degan normal Mbak, kalau nggak deg-degan malah Mbak Vika takut nanti kan ngomong sama siapa ini kok nggak deg-degan orangnya, nggak ada jantungnya gitu kan? Karena baru pertama kali gitu ya pastinya ya. Iya, iya. Apa yang dipikirkan Mbak Elika sebelum mentoring sama Mbak Vika? Maksudnya gambaran di pikiran Mbak Elika tuh Mbak Vika tuh nanti akan gimana, ataukah galak kah atau gimana gitu Mbak? Ya, sebelumnya gitu. Nanti kalau galak gitu gimana, ya? nanti kalau saya pas saya kan orangnya kalau itu suka nanya ini gimana, nanti kalau Mbak Vika marah gimana gitu loh. Saya takutnya ternyata setelah pas diskusi hari pertama, Mbak Vika ini kok kayaknya orangnya kok kayak lemah lembut gitu, kayak sabar gitu, gitu. Itu nggak lemah lembut, Mbak. Kuat lembut itu, Mbak. Kalau lemah kan nggak gitu. bisa. Kalau lemah kan nggak bisa nongol kan, nggak bisa ikut Zoom kita ini gitu kan. Oke deh, sip. Oke. Bagi Mbak Elika, seberapa powerful atau pentingnya self-talk positif dan terutama senyum 37 Mbak? Sering diingetin Mbak Vika nggak untuk senyum 37 Mbak? Jangan lupa self-talk positif gitu ya? Iya, sering banget. Alhamdulillah sering. Iya. Seberapa sering Mbak Vika ngingetinnya? Setiap hari, setiap menit, setiap detik gitu bahkan? Nggak sampai setiap jam Mas, nggak sampai setiap jam. Oke deh. Ya pokoknya kalau tanya kemudian diingetin ya, jangan lupa ini treatmentnya gitu. Iya. Ya, Mas. Seberapa pentingnya Mbak kita harus rutin melakukan itu, Mbak Elika? Kalau menurut saya pribadi itu penting banget Mas, soalnya yang saya rasakan itu kalau pas ada sensasi gitu langsung inget senyum 37 itu kayak di badan itu kayak rileks, terus pikiran itu jadi kayak gimana ya, nggak mikir yang negatif gitu Mas, kayaknya itu yang saya rasakan. Sempat ada kayak bentrok gitu nggak Mbak di pikirannya? Karena kan ketika ada sensasi harusnya mungkin ya normalnya ngeluh gitu kan, terus tiba-tiba disuruh senyum kan kayak ini kayak pertempuran hebat tuh di otak gitu ya. Iya, awalnya gitu. Wah ini aku bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah. Ternyata bisa ya Mbak ya. Iya. Pokoknya intinya harus rutin, konsisten. Jadi dapat progres yang sangat signifikan ya. Iya. Oh tadi lupa nanya nih Mbak Vika. Mbak Elika asalnya dari mana ya kok? Namanya kan Elika Tiorisa. Kayaknya dari mana Mbak aslinya? Dari Blitar. Dari Blitar. Iya. Kayak itu ya, kayak Mbak Retno, Mbak siapa kemarin? Mbak Lina itu kan dari Blitar juga ya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Dulu pernah saya ngajak diskusi Mbak Lina sama Mbak Retno tuh dari Blitar juga, member mentoring yang udah
lama banget udah ikut mentoring duluan. Oke, keren banget. Makanya namanya kok ada Teorisa. Ternyata ada kepanjangan ya. Elika Rena Teorisa. Oke. Sip. Oke, tadi Mbak Elika bilang kalau nambahnya udah 2 kilo ya. Selama berapa hari itu? 2 kilo. Selama mentoringnya Mbak Vika ya? Dikasih resep apa tuh sama Mbak Vika tuh? Apa jangan-jangan ditransfusi lemak sama Mbak Vika nih Mbak, aku transfusi lemakku gitu kan? Nggak gitu, Mas. Ya itu, resep sehat sama pikiran selalu positif. Ya. Itu sama itu apa? Air nabis itu sama rice mix tuh. Rice milk-nya dirutinin itu, Mas. Kalau rutin mengonsumsi rice milk kan bisa nambah berat badan gitu, Mas. Lebih cepat. Apalagi kalau kita pikirannya happy gitu, Mas. Yes, betul. Jadi Dian ya, dikombinasi semuanya ya, dikolaborasi. Nggak satu-satu ya. Kalau Mbak Vika nyaranin ke Mbak Elika, konsumsinya kapan tuh rice milk-nya? Sehingga bisa cepat nambah BB-nya tuh. Kalau Mbak Vika nyaraninnya gimana ya, maksudnya terserah saya, maksudnya kayak pas waktu pagi hari itu atau malam hari. Malam pas mau tidur biasanya, Mas. Iya. Bisa gantian itu nabis sama rice milk-nya. Oke. Nih, yang teman-teman yang tanya kapan konsumsi rice milk-nya, kapan konsumsi nabisnya biar cepat gemuk, itu apa yang disampaikan Mbak Elika ya. Udah dijelasin tuh. Nanti kalau tanya lagi kan jadi bingung ya. Udah dijelasin ini teman-teman. Kalau tanya lagi disimak baik-baik. Di copy paste lah ya, diduplikasi caranya. Nah, cuman kan gini ya, Mbak Vika dan Mbak Elika, teman-teman ini kadang rata-rata tidak mengelaborasi semuanya. Jadi tahunya cuma konsumsi resep sehat, terus konsumsi rice milk atau air nabis sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur, mungkin harapannya langsung sembuh, langsung gemuk. Nggak cuma sembuh deh, gemuk gitu kan ya, harapannya gitu. Nah, cuman itu nggak terjadi, nggak dapat hasilnya. Nah, kenapa nggak dapat hasilnya? Ya karena ada satu hal yang tidak mereka lakukan. Apa itu? Yaitu memperbaiki pola pikir seperti yang dilakukan oleh Mbak Elika ini. Kan gitu. Betul, Mas. Nah, maka teman-teman kalau tanya, kenapa konsumsi resep sehat belum sembuh? Kenapa konsumsi rice milk belum gemuk juga? Bukan karena itu nggak bekerja ya, teman-teman. Tapi karena ada hal lain yang harusnya teman-teman lakukan, harusnya teman-teman perbaiki, tapi nggak pernah diperbaiki. Itu masalahnya di situ. Nah, kalau tanya gimana cara memperbaikinya, ikut mentoring aja. Jadi promosi lagi ya. Ikut mentoring, mau mentornya saya ataupun Mbak Vika, sama aja teman-teman. Jadi kan saya selalu mengibaratkan kita tuh kayak kalau mudik lebaran gitu ya, sama-sama bus lah ya. Busnya tuh sama, jurusannya sama, misalkan Blitar Jakarta, misalkan Jakarta Blitar lah. Busnya sama. Ya cuman drivernya aja yang beda. Kalau saya drivernya mungkin ngebut, buat jalan tol, ngakak sana sini larinya 120 km ya gitu kan. Kalau Mbak Vika ya drivernya tenang di jalan, larinya ya 100 lah paling mentok gitu kan. Saya lari 120 km per jam, cepet banget. Nah, tergantung teman-teman nanti mau yang mana. Tapi pada dasarnya metode, sistem, semua hal yang akan teman-teman dapatkan di mentoring itu sama semuanya. Sama, iya Mas. Sama. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri ketika kemarin saya ngajak member yang ikut mentoring, diskusi juga di sini, terus kemudian sekarang Mbak Elika yang di mentoring sama Mbak Vika pun teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa. Dan kayaknya kok malah lebih toksir Mbak Vika ya. Kemarin ada yang belum beres tuh, klienannya nih Mbak Elika udah beres belum sampai 1 bulan. Keren loh berarti ya. Aduh, apa sayangnya. Oke deh, alhamdulillah kalau gitu. Oke, ini sambil kita jawab pertanyaan dari teman-teman ya, Mbak Elika dan Mbak Vika ya. Iya, Mas. Scroll dari paling atas. Oke, ini ada pertanyaan dari siapa nih? Oh, Mas Aditya Oka tadi udah. Oke. Sekarang Mas Fidel Indra, senyum 37 itu gimana? Baru pertama kali ikut, oke. 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri, tahan 7 detik, Mas. Itu secara teknisnya. Tapi mungkin hanya nggak 7 detik ya, Mbak Elika ya? Lebih dari itu ya? Enggak. Kadang lebih, Mas. Kadang lebih ya?
Kenapa? Goalnya itu hanya teknisnya saja, tapi goal intinya adalah itu membuat teman-teman rileks, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akan men-trigger teman-teman pola pikirnya atau pikirannya yang harusnya ke negatif itu jadi tiba-tiba ke positif. Jadi arusnya tiba-tiba berbalik gitu. Itu yang Mbak Elika yang dirasain ya? Iya, iya, yang saya rasakan begitu. Itu sangat powerful banget teman-teman lakukan ketika ada sensasi. Ketika pikirannya cemas, stres. Terutama ketika di mentoring, kita ada tantangan untuk menghilangkan trauma ataupun hal-hal yang ditakutin gitu ya Mbak Vika ya. Kemarin kayak Mbak Elika gitu kan, beresin takut naik motor, ternyata berhasil. Hanya dengan senyum 37 teman-teman. Enggak perlu konsumsi madu 1 botol 1 liter gitu kan, enggak perlu ya sebelumnya ya. Enggak perlu. Enggak perlu Mas. Terus kemudian tinggal dilakuin aja ya. Itu salah satu hal atau manfaat yang teman-teman dapatkan dari senyum 37. Gitu ya Mas Fidel Indra. Tapi goalnya jangka panjang adalah ketika teman-teman sudah terbiasa melakukan itu, dirasain aja deh, terutama bagi teman-teman yang sudah ikut mentoring pasti udah rasain itu. Kita secara otomatis, cara berpikir kita tuh tiba-tiba bisa ke shifting jadi positif, meskipun kita nggak senyum. Iya. Gitu. Kenapa? Karena udah otomatis otak kita itu bekerja berdasarkan kebiasaan yang sudah kita bentuk sebelumnya. Nah, kebiasaan yang sudah kita bentuk sebelumnya adalah mencoba untuk senyum 37, membiasakan otak merespon dengan positif, apapun yang terjadi di luaran sana, sekalipun buruk, sekalipun nggak enak banget, dan yang terjadi adalah dalam keadaan apapun nantinya setelah mentoring, mungkin jalan 14 hari, 30 hari, tiba-tiba ketika kita dapat sesuatu yang buruk, pikiran kita mau berpikir yang buruk tuh kayak ada, apa ya, tamengnya gitu ya Mbak Elika ya? Iya, kayak ada yang mengendalikan gitu loh. Langsung alihkan gitu Mas. Iya. Betul. Kayak ada yang mengalihkan, ada yang mengendalikan gitu ya. Nggak boleh mikir yang negatif nih, harus mikirnya gini gitu ya. Kayak ada yang ngasih tahu gitu ya. Nah, itu kalau di surat Anas ya minal jinati wanas itu kali Mbak ya. Bisikan jin dan manusia gitu kan ya. Gitu ya Mas Fidel Indra, itu jawabannya gitu kan. Oke, Mama Evan udah lama baru ikut live. Oke, udah merdeka ya, nggak pernah ikut live ya, nggak apa-apa, kan udah merdeka ya. Pokoknya lakuin aja yang bikin teman-teman happy, produktif gitu kan. Ini kok sekarang 3, ada acara apa ini? Maaf, baru nyimak. Mbak Vika, Mbak Erika ini Mama Evan ya, itu ikut mentoring, tapi yang mentoring Mbak Vika, bukan saya. Nah, ini kita hadirkan di sini sambil diskusi dan bagaimana prosesnya Mbak Elika untuk bisa merdeka. Intinya itu, Mama Evan. Terus Mbak Mia Fatmawati, cara mengatasi rasanya dada rasanya berat dan sesak. Mbak Elika ngerasain itu juga? Iya. Sampai tembus belakang gitu nggak, Mbak? Iya. Buat terus apa yang disarankan Mbak Vika untuk membereskan itu? Berjemur sama latihan diafragma. Oke. Itu ya berarti kalau ya. Berjemur jadi itu, kalau berjemurnya itu saya itu lama sampai hitam. Orang Blitar tuh khas banget loh Mbak. Orang Blitar tuh khas banget. Kalau bilang sesuatu yang agak lebay itu bahasanya juga beda. Harusnya kan saya berjemur lama Mas. Tadi Mbak Elika bilangnya luama gitu kan. Jadi ada u-nya di tengah sebelum a-nya gitu kan. Luama jadi saking lamanya gitu ya. Sampai berapa menit Mbak? Berapa jam biasanya malah? Biasanya 1 jam, 1 jam setengah, biasanya sampai pokoknya keringatan gitu loh Mas, sampai yang ada di sampai panas. Sampai gembroblos gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, itu kalau sambil makan soto, kasih sambel, teh panas, kontel, wah tambah mantep tuh Mbak. Sambil berjemur. Wah. Habis itu ngantuk gitu kan, mandi, tidur, wah mantap itu Mbak. Nikmat banget loh ya. Tapi jangan ditiru ya teman-teman kalau belum merdeka, yang ini takutnya habis makan terus tidur, habis bangun nanti kambuh. Jadi yang disalah-salahin berjemurnya. Wah berjemur bikin gini, bukan karena berjemurnya, tapi karena habis makan terus tidur. Masalahnya kan di situ. Dulu Mbak Erika ngalamin kayak gitu nggak? Mungkin sore kambuh atau setelah siang biasanya kambuh gitu, ngalamin gitu juga Mbak? Iya dulu waktu sebelum belum tahu ini videonya Mas Alvin itu sering gitu. Nah kayaknya pas itu yang sering ngeluh tuh pas itu ya biasanya Mbak Vika ya?
betul ya? Itu, Mas. Apalagi kalau jadi pas bangun tidur itu Mas, sering kambuh, perut kayak begah, kayak karu-karu. Iya. Bangun tidur yang diingat bukan solusinya, tapi yang diingat ketika ada sesi adalah keluhannya, kemudian langsung pegang HP, Mbak Vika saya gini gitu ya. Ini gimana solusinya gitu ya? Iya. Kalau dulu kan fokusnya nggak ke akarnya, ke sensasi. Sensasi. Ini gimana. Bedanya gimana sih Mbak antara fokus ke akar sama akar masalah ya, sama ke sensasi? Bedanya tuh gimana Mbak? Kalau menurut Mbak Elika? Kalau menurut saya itu, kalau menurut ke akarnya itu lebih gimana ya Mas ya? Kayak menyelesaikan sensasinya itu lebih gampang, kok gampang ya? Bukan gampang. Lebih lebih mudah gitu ya? Apa sih? Lebih mudah gitu loh. Karena kita menggalinya gitu ya intinya ya. Iya, kalau kita fokusnya ke sensasi itu kan nanti ada yang sensasinya kayak gini, ada sensasinya kayak gini, tambah banyak gitu loh Mas. Nah, ketika Mbak Elika ngeluhin sensasinya, apa yang dilakukan Mbak Vika pada waktu itu? Kan pasti ngechat terus, Mbak saya gini gimana? Apa yang disampaikan Mbak Vika ke Mbak Elika tuh? Ya Mbak Vika nyampaikan ya rutin senyum 37 sama berpikir positif itu yang sering disampaikan. Terus ditanya lagi nggak sama Mbak Elika, tanya lagi ke Mbak Vika nggak? Gimana sih Mbak berpikir positif? Tanya gitu lagi nggak? Nggak Mas, kan udah dijelasin gimana caranya, jadi tinggal diingetin aja biar. Iya betul. Nah tuh teman-teman yang mungkin masih sering tanya ya, gimana sebenarnya caranya untuk berpikir positif gitu kan? Kalau Anda ikut mentoring itu sudah saya jelaskan detail banget di video mentoring, dan tinggal disimak aja ya Mbak Vika. Kemudian kalau lupa ya tinggal diingetin aja, gitu aja. Intinya adalah apapun yang teman-teman nanti akan tanyakan, terutama ketika ikut mentoring ya, itu jawabannya sudah ada di video mentoring. Tapi kalau teman-teman yang belum ikut mentoring, kalau misalkan baru punya buku kita ini yang 5 langkah ampuh berdamai dengan asam lambung mager anxiety ini, intinya dipraktekin aja dengan sungguh-sungguh. Kayak Mbak Lina kemarin, ketika kita diskusi ala bial itu ya Mbak Vika ya. Enggak ikut mentoring, tapi rutin mempraktekkan buku kita, rutin ngikutin diskusi live kita seperti ini, dan yang pasti sungguh-sungguh mempraktekannya, akhirnya merdeka juga. BB-nya nambah berapa kemarin ya Mbak Vika ya, Mbak Lina tuh ya? Berapa ya Mas? Banyak itu Mas katanya. 5 kiloan ya kalau nggak salah ya? 5 kiloan, iya. 5 kilo Mbak. Orang Blitar tuh kayaknya cepet-cepet naik ya BB-nya ya Mbak. Vika juga, Mbak Lina tuh juga cepet naik juga. Ya alhamdulillah. Kayak gitu. Oke, kita jawab lagi pertanyaan dari teman-teman. Keliengan, kepala tegang, matanya juga matanya sepet meriang juga nggak Mbak? Maksudnya ketika keliengan, kepalanya tegang, kemudian matanya sepet, badannya meriang mungkin gitu yang ditanyain Mas Faisal kan ya? Gitu Mbak Elika ngerasain gitu juga? Kalau meriang sih enggak, cuma kayak di mata itu kayak kabur, kayak burem gitu loh. Jelas gitu ya Mbak ya? Matanya jadi nggak jelas. Oke. Ketika itu kepikiran nggak Mbak bahwa waduh ada gangguan mata lagi nih, apa ini, apakah minus gitu? Oh ya, kepikiran gitu juga? Oke. Apa? Itu ditanyain nggak ke Mbak Vika tuh? Mbak, saya matanya buram nih, ini gimana solusinya? Tanya gitu juga nggak Mbak Vika tuh, Mbak Elikanya? Enggak sih Mas, cuma itu mungkin Mbak Elika udah tahu ya sumber masalahnya. Jadi kayak aku keliengan ini jadi bikin buram-buram apa-apa. Jadi yang ditanyain ya keliengannya gitu Mas, gimana sih cara ngatasin keliengan gitu. Oke. Jadi tetap balik lagi fokus ke akarnya ya. Iya, karena fokus ke akarnya. Kalau nanti dikasih solusinya satu persatu, Mbak Elika silakan kalau matanya buram, periksa ke mata gitu kan. Itu malah terlalu banyak solusi nanti Mas. Kalau ini tiap ya kayak dulu waktu masih konsumsi obat, kayak dulu obat saya itu sampai banyak, sampai kayak apotek itu. Habis ikut mentoring udah saya buang itu obat. Mulai lepas obat tuh sebelum ikut mentoring atau pas ikut mentoring, Mbak? Pas ikut mentoring.
Itu Oh, pas saya ikut udah mentoring. saya nggak konsumsi obat. Sebelumnya itu setiap ada sensasi udah minum obat, ada sensasi lagi minum obat lagi. Tapi ya itu hasilnya tetap aja. Tetap balik lagi ya, kambuh lagi ya. Iya. Harapannya sih habis minum obat terus hilang seketika semuanya seterusnya gitu ya. Tapi ternyata balik enggak lagi. gitu. Balik lagi ya. Iya. Oke. Ketika memutuskan untuk lepas dari obat pertama kali mentoring itu memang dikasih tahu sama Mbak Vika ketika diskusi yang pertama, apa memang dari keputusan Mbak Elika sendiri bahwa oke, aku ini bisa kok lepas dari obat gitu. Iya, dari saya sendiri. Oh, dari Mbak Elika sendiri. Apa yang membuat Mbak percaya diri banget untuk segera nggak konsumsi obat lagi gitu, Mbak? Apa jangan-jangan ditakut-takutin Mbak Vika nanti? Ayo, kalau masih konsumsi obat nanti efeknya gini loh, Mbak, gitu. Ya, dulu itu sebenarnya saya itu pas waktu periksa ke dokter itu sebenarnya dokternya itu bilang gini, Mas. Mbak ini sehat. Mbak ini nggak apa-apa gitu. Gitu. Terus baca bukunya Mas Alvin itu menerapkan saya ini sehat, ya udah saya berani untuk melepas itu konsumsi obat. Dan yang uniknya lagi tuh Mas, pas waktu saya masih ikut mentoring itu hari keberapa ya? Hari kedua-dua kalau nggak salah yang Mbak Vika ya. Kena kalajengking apa yang ke itu ya Mbak? Itu. Iya. Apa? Kan saya apa ya Mbak? Ke pasar itu terus pas waktu ke toko apa itu kayak mau beli kunyit gitu loh. Itu ada kalajengkingnya saya nggak tahu. Lalu saya disengat Mas itu. Lalu saya, ini saya nggak apa-apa gitu. Tapi besoknya itu badan saya itu panas sama suami saya. Udah minum obat aja. Saya bilang enggak gitu. Oke. Terus? Kalau kamu nggak minum obat gimana? Apa reda panasnya? Saya bilang reda. Saya nggak minum obat. Alhamdulillah panasnya reda sampai suami saya terus besoknya udah enggak panas nih. Udah enggak panas. Loh, kok udah enggak panas? Aku minum apa? Enggak minum apa-apa. Saya cuma minum sehat ini aja, saya bilang gitu. Iya. Wow. Keren. Apa resep-resep yang diminum pada waktu itu, Mbak? Kalau pagi itu saya minum ketumbar jahe cengkeh madu itu. Kalau yang pas kesengat kalajengking itu? Iya itu. Saya rutin sampai sekarang itu masih rutin itu. Itu juga sebuah kekuatan dari itu Mas, positif. Jadi pas digigit langsung Mbak Elika udah nggak apa-apa kayak gitu kan. Terus dikasih minum disuruh minum obat juga diri Mbak Elika sendiri itu udah yakin kalau nggak apa-apa. Kan biasanya orang-orang kayak gitu kan langsung bikin negatif, cemas kayak gitu Mas. Yes, kecemasan itu yang akhirnya bikin drop kondisi sebenarnya tuh. Kalau dulu kan waktu panas dikit kayak meriang dikit kan gitu langsung minum paracetamol lah, minum inilah. Alhamdulillah. Ya itu yang jadi heran sama saya. Benar nggak minum apa-apa? Enggak, saya nggak minum apa-apa. Saya cuma minum resep sehat. Bisa ya? Keren. Iya. Bisa Mas. Jadi intinya dari case yang disampaikan Mbak Elika ya terkait dengan ini tadi, ketika nggak panik dalam kondisi yang meskipun nggak enak, itu wow luar biasa banget manfaat positifnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kesembuhan Mbak Elika juga terkait dengan sakit GERD yang dideritanya, itu juga manfaatnya luar biasa teman-teman. Maka kenapa saya terutama ya teman-teman sangat aware banget ke teman-teman tuh yang masih hobi mengeluh lah atau apapun itu. Terutama yang ikut mentoring. Karena udah ratusan orang yang ikut mentoring, dan kita paham banget teman-teman yang nanti akan cepat merdekanya dan yang nggak merdekanya cepat, itu kelihatan dari cara dia. Nah, kalau teman-teman yang masih hobi mengeluh, itu biasanya nggak cepat merdekanya. Tapi kalau teman-teman yang sudah paham bahwa mengeluh itu nggak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah, dan akhirnya nggak memutuskan untuk nggak mengeluh lagi, itu cepat banget merdekanya. Termasuk kayak Mbak Elika ini. Karena kalau saya terawang nih ya Mbak Elika ya, dari sekilas nih ya, dulu pasti kalau ada sakit dikit tuh pasti wah lebih banget Mbak Elika tuh. Iya Mbak ya? Iya benar. Aduh gimana gitu kan? Iya benar Mas, ya itu benar. Sampai suami saya pas kerja gitu, pas ada sensasi, ini gimana nih saya kok merasakan kayak gini? Udah enggak apa-apa suami saya bilang gitu. Tapi ini gimana? Saya terus WA gitu. Pengennya suaminya langsung pulang bawa
semacam obat nyembuhin Mbak Iya. gitu ya. Waduh, Iya. itu kalau suaminya kerjanya deket, Mbak. Tadi pas mentoring jam berapa ya? Jam 2:30 ada member yang ikut mentoring juga. Hari ke-11 diskusi gitu kan, menyampaikan bahwa alhamdulillah Mas sekarang suami saya kerja pun saya juga tenang. Loh, emang kenapa Mbak, ada masalah apa dengan suaminya kerja? Suami saya berlayar Mas. Kemana ini berlayarnya baru ke Belanda Mas. Loh, kalau dulu emang gimana Mbak? Ya kalau dulu sebelum ikut mentoring ada sisa sedikit saya WA suami saya, wah ini gini. Akhirnya suami saya ya ikut pusing juga di sana sebenarnya Mas, cuma dia kan nggak bilang gitu kan, Iya, menenangkan saya. iya. Terus ketika ikut mentoring ini, suami saya malah tanya, loh kamu kok sekarang kok nggak pernah ngeluh lagi, kok nggak pernah WA saya lagi, udah sehat, udah Pak, gitu kan. Iya, meskipun baru berjalan 11 hari ya mentornya dan belum benar-benar sehat banget, tapi udah tahu bagaimana cara merespon ketika ada sensasi. Iya. Gitu caranya. Nah, saya sambil guyonan aja ya, iya gitu Mbak. Coba bayangin suami Mbak di Belanda, kalau Mbak ngeluh, Pak, aku ini udah kayak orang sakaratul maut gitu kan. Wah, suami Mbak langsung lompat ke laut, berenang sampai Indonesia gitu kan. Kan viral nanti Mbak malahannya. Iya. Sampai segitunya gitu kan. Ya yang bercandaan ya teman-teman. Artinya apa? Ketika misalkan bagi teman-teman yang suaminya kerja ya terutama ya, ketika Anda sakit terus kemudian ya mohon maaf sih kayak Mbak Elika dulu gitu kan ya, kayak member mentoring yang tadi suaminya berlayar itu ada sensasi dikit ngeluh ke suaminya, WA lah atau apapun itu telepon dan yang lainnya. Kalau bagi saya cowok ya teman-teman, itu kalau pas kerja konsentrasi penuh, gua itu langsung buyar semuanya, wang gitu. Iya, Mas. Gitu. Iya. Dalam hati tuh, kok gini lagi sih? Ini baru konsentrasi gitu kan. Tapi ya karena istrinya ya mau nggak mau gitu kan. Maka daripada kayak gitu dan akhirnya membuat kinerja dari suami itu menurun lah, entah nanti kinerja jadi nggak bagus, resiko kerjanya jadi semakin tinggi gitu kan, ya kita lebih baik nggak gitu teman-teman. Ada caranya kok untuk nggak gitu seperti yang disampaikan Mbak Erika tadi ya Mbak ya. Cukup Ya, dengan apa? kalau Nggak perlu saya minum itu, obat gitu kan. kalau sekarang maksud saya itu sadar, wah saya dulu itu egois banget ya. Kalau sekarang saya ngerasa kayak gitu. Sadarnya baru pas ikut Egois mentoring banget. ya Mbak ya. Dulu Egois pas banget. habis duit banyak buat berobat ke dokter, dikasih Nggak obat, buat sadar, Mas. periksa, habis herbal gitu belum sadar berarti ya. Nggak sadar. Oke. Maunya kayak disayang-sayang. Oh gitu ya. Berarti dulu sering nonton sinetron tuh ya. Masih sering Ikatan Cinta juga sekarang, Mbak? Enggak ya. Oke deh. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau teman-teman mau tetap nonton sinetron atau apapun itu, selama punya filter di dalam dirinya. Tapi kalau nggak punya filter nanti kan malah ikut ngikutin apa yang kayak di sinetron itu gitu kan ya Mbak Vika ya. Itu kita nggak sadar gitu ya repotnya ya. Itu yang bahaya itu sebenarnya teman-teman. Maka kenapa di mentoring kita punya satu hari khusus di mana tugas di situ teman-teman kita kasih tahu bahwa nggak boleh lihat sesuatu yang negatif dulu selama mentoring. Salah satunya adalah sinetron itu teman-teman gitu ya. Nggak sembuh-sembuh nanti kan ya, pengennya merdeka tapi tindakan yang dilakukan nggak bikin merdeka kan nggak make sense gitu ya. Kalau menurut Mbak Vika, Mbak Elika ini kan tadi apa nurut gitu ya. Nah, selama mentoring ini ada nggak yang mungkin bertolak belakang dengan Mbak Elika ini, Mbak? Member teman-teman gitu. Ada ya? Beberapa ya yang kayak mungkin kalau menurut saya sih kurang konsisten gitu, Mas. Jadi apa yang ditugaskan kan kita kalau di mentoring kan ada tugas-tugas gitu ya, Mas, tugas harian gitu. Nah, dia itu kurang konsisten buat ngejalaninnya. Ya akhirnya sampai hari keberapa ditanya udah ada progres belum? Ya udah sih Mbak, tapi masih ada ini kayak gitu. Jadi walaupun ada progres tapi nggak secepat yang konsisten kayak Mbak Elika gitu Mas. Ada perbandingan. Tetap ada bedanya sih. Ada bedanya ya? Iya. Oke. Nah ini antara ini yang bisa... emang benar-benar punya tekad, emang ada yang punya niat tekad buat sembuh, sama yang kayak pengen cepat sembuh kayak gitu, pengen cepat sembuh secara instan kan ada gitu ya Mas, kalau orang udah kelamaan sakit gitu, pengen ikut mentoring biar cepat sehat, padahal di mentoring itu kan ada prosesnya Mas. Nah, ada tuh member yang nggak
nggak apa ya, mungkin ikutnya tuh males-malesan buat ikut step-stepnya gitu. Jadi ya emang progresnya nggak secepat dan nggak seberhasil sama Mbak Elika gitu, Mas. Nah, itu kata kuncinya tuh dibocorin tuh sama Mbak Vika tuh ya teman-teman. Jadi kalau yang mau cepet ya ikutilah jiplak lah Mbak Elika ini ya, mati tiru plek ATM gitu kan, mati tiru nggak perlu dimodifikasi ya, tiru plek lah pokoknya gitu. Tapi kalau nggak mau cepet ya seperti yang disampaikan Mbak Vika tadi, Anda tetap malas-malesan, tugas yang ada di workbook action plan ini gitu kan nggak Anda lakuin, ya nggak apa-apa. Tapi nanti kan hasilnya teman-teman sendiri yang ngerasain kan gitu ya Mbak Elika ya. Iya. Untungnya sih Mbak Elika sungguh-sungguh dan akhirnya sekarang sadar gitu ya Mbak ya. Coba kalau nggak sungguh-sungguh kan nggak sadar-sadar gitu ya. Oke, dulu kan di mentoring kan ada proses untuk menggali akarnya gitu ya Mbak Elika ya. Misalnya ini Mbak Vika kayaknya baru gangguan nih sinyalnya. Nggak apa-apa, kita lanjut ya Mbak Elika ya. Proses menggali sebab sakitnya tuh. Menurut Mbak Elika sepenting apa sih harus menemukan sebab sakitnya itu Mbak? Penting banget, Mas. Soalnya itu akar dari kita sakit, kalau saya ngerasa itu ya. Gitu. Akarnya itu. Setelah ketemu, itu memang dari pola makan, dari pola hidup, atau dari hal yang lainnya, Mbak? Kalau menurut Mbak Elika sendiri. Case Mbak Elika sendiri. Kalau saya dari pola pikir sama pola makan sih. Tapi ya pola makannya nggak begitu. Pola pikir kalau saya. Dari pola pikir ya? Soalnya saya itu dulu orangnya suka baperan. Apa-apa dikit dipikirin gitu ya? Iya, benar. Apalagi Baper. dulu pas di kerjaan gitu. Oh ya, pas di kerjaannya. Maka Mbak memutuskan untuk resign biar cepet dan biar nggak baper-baper dulu gitu ya? Iya. Keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat dan hebat. Karena akhirnya hasilnya kan juga seperti yang diharapkan. Ya, Oke. Alhamdulillah, Mas. Ketika Mbak udah nemuin akarnya dari pola pikirnya Mbak, mungkin bukan pola pikir ya, tapi ada sesuatu yang mengganggu di pikirannya sehingga itu menyebabkan sensasi Mbak selalu datang, sakitnya kambuh terus. Apa solusi yang kemarin disampaikan sama Mbak Vika tuh pada waktu itu Mbak? Ketika ketemu akarnya itu? Ya itu, senyum 37 sama self-talk positif itu. Oke. Selalu diingatkan sama Mbak Vika. Selalu berpikir positif ya Mbak Elika gitu, selalu diingatkan. Iya Mbak. Ada tambahan lagi nggak Mbak Vika? Treatment yang diberikan ke Mbak Elika terkait dengan membereskan sebab atau akar masalahnya dia? Enggak sih Mas, jadi kan kalau di bukunya Mas Alvin yang 5 langkah itu kan udah dibahas ya Mas secara detail tentang kayak gimana sih self-talk positif, manfaatnya apa kayak gitu. Nah, itu tuh saya terapkan dan saya ingatkan ke member-member gitu Mas untuk selalu self-talk positif, karena emang manfaat self-talk positif itu benar-benar sewah itu sih menurut saya. Soalnya kan kalau misalkan kita lagi ngeluh apapun Mas, kalau mengeluh atau apa terus disenyumin tuh otomatis pas senyum itu pikiran negatifnya tuh kepotong gitu Mas, kepotong dan kealihkan. Pokoknya nanti kalau teman-teman yang penasaran gimana sih cara self-talk positif atau apa manfaatnya, bisa tuh baca bukunya Mas Alvin dulu. Kalau pengen tahu lebih lanjut ya ikut mentoring sih. Lebih detailnya di situ ya. Karena memang sekalipun udah tahu ya Mbak, dan sudah tahu caranya, tapi ketika melakukannya dengan konsisten dan telaten itu yang tantangan terberat mungkin di situ kali ya. Iya. Banyak yang udah tahu caranya Mas, banyak yang udah tahu caranya gimana sih self-talk positif atau manfaatnya apa, terus dilakukan, tapi pas melakukannya tuh nggak konsisten dan nggak telaten. Jadi ya nggak se-ngefek itu Mas. Oke. Menurut Mbak Vika padahal kan emang pikiran itu kan mempengaruhi banget. Betul banget. Menurut Mbak Vika nih, ketika Mbak Elika nemuin akarnya gitu kan, sebab sakitnya di hari yang ke-8 itu kan kita minta nulis, teman-teman yang ikut mentoring terutama ya, minta mereka untuk nulis akarnya gitu. Kayaknya nggak usah diceritain ya, tapi ya cuman kayaknya berat gak sih Mbak yang dihadapi Mbak Elika pada waktu itu gitu kan? Akarnya tuh kayaknya berat gak sih? Mudah gak sih diberesin gitu? Kalau menurutku sih berat ya Mas, soalnya agak kompleks banget itu akar masalahnya gitu kan. Kayak terlalu banyak ya? Kayak gitu. Itu akar masalahnya kan nggak cuma di individu kayak gitu kan Mas, ada
eksternal, internal itu ditulis semua. Jadi, wah, ternyata ini kayaknya bakal agak berat nih, Mas, menurut aku kan. Awalnya masih kayak, banyak banget nih. Banyak banget akar Berapa permasalahannya. lembar Tapi tuh nulisnya tuh, Mbak Elika tuh? nggak sampai berlembar-lembar, Mas. Tapi Sampai emang berlembar. ya Detail gitu ya? sekompleks itu. Jadi masalahnya nggak cuma ini, tapi ya kompleks, Mas. Kan kalau kompleks kan udah kayak menyeluruh gitu kan. Terus agak berat. Tapi ternyata pas udah hari ke-9, hari ke ini kan di situ kan ditulis juga, Mas. Member-member kan disuruh nulis gimana sih solusinya, yang solusi before after kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan pas sensasi itu datang atau ada keluhan, Mbak, kok ini ya, terus nanti tak ingetin lagi, coba apa yang Mbak tulis kemarin solusinya apa, diingetin kayak gitu lagi, Mas. Terus, oh iya ya, terus akhirnya solusi yang udah ditulis dilaksanain gitu, Mas. Apa solusi before yang Mbak Elika tulis, kemudian rutin banget dilakukan, Mbak? Itu, mengelola self-talk positif, terus berusaha tidak cemas itu, sama itu. Kok nggak ada yang kaitan minum apa, makan apa gitu, nggak ada yang gitu, Mbak? Ya, soalnya Mbak Elika udah tahu, Mas, kalau akar permasalahannya itu di pola pikir. Di pola pikir ya. Dan itu nggak hanya akan selesai ketika kita konsumsi herbal aja gitu ya, Mbak Elika juga ya? Betul, iya. Kalau dulu sih, sampai ya yang herbal, ya ke orang pinter. Sampai orang pinter. Berarti kita tuh nggak pinter loh, Mbak Vika ya, karena Mbak Elika nggak nyebut kita orang pinter. Gitu. Kita nggak pinter ya, Mbak. Nggak apa-apa, memang kita nggak pinter kok, Mbak. Ya, kita cuma bisanya kayak gini. Pokoknya yang penting bantu teman-teman, yang penting teman-teman merdeka kan gitu aja. Betul. Gitu, nggak penting lah mau pinter atau enggak, ya nggak penting amat. Yang penting kita bisa bantu teman-teman dan akhirnya teman-teman bisa dapat hasil yang signifikan. Karena ada Mbak Elika yang kemarin tanya kan, ini apa sih SMID Solution ini, gimananya, sertifikasinya apa dan bla 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 gitu kan. Sepenting apa sih itu gitu kan? Ya kalau Anda merasa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya pakai aja. Kalau enggak pun juga nggak ada masalah gitu kan. Banyak kok teman-teman di YouTube itu kan yang nge-share gitu kan tentang bagaimana cara menyembuhkan asam lambung. Anda pernah tanya nggak sama mereka sertifikasinya mana lu ngomong kayak gitu gitu kan? Nggak ada yang pernah tanya gitu kan. Ketika kita sudah menunjukkan buktinya setiap minggu, paling nggak seminggu sekali kita tunjukkan bukti teman-teman yang sudah menggunakan metode kita dan berhasil, Anda masih tanya itu gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah Anda nih mau sembuh atau mau jadi buzzer aja gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan mereka gitu kan ya. Iya. Oke deh. Ini ada pertanyaan lagi nih dari tadi Mama Evan udah. Mbak Aulia Putri, cara ngetesi leher kayak ada lendir, susah banget nelen sama ulu hati ampak. Mbak Erika ngerasain itu juga? Iya. Menurut Mbak beresnya karena apa, Mbak? Saya kumur garam Himalaya itu. Oh, oke. Pakai garam Himalaya. Pas apa itu, Mbak? Itu pagi bangun tidur, jam 3 itu, 3 pagi ya, bangun tidur sama malam mau tidur. Sampai ditelen dikit gitu atau ya sudah kumur aja biasa? Iya, saya telen dikit. Soalnya kayak di sini itu kan kayak gitu loh. Perih nggak rasanya, Mbak, ketika kena di sini gitu? Iya. Perih. Iya. Perih tapi mikirnya bukan mikirnya bukan waduh kambuh nih, bukan gitu ya, tapi wah proses pengobatan alhamdulillah gitu ya. Iya, alhamdulillah. Ya gitu. Oke, itu Mbak Aulia Putri ya, caranya buat leher kayak ada lendir, susah nelen sudah disampaikan sama Mbak Erika ya. Tapi yang pasti juga kalau banyak lendir artinya asam lambungnya masih sering naik, teman-teman. Biasanya terjadi ketika tidur. Kan gitu, ketika tidur asam lambung naik, kemudian karena nggak bisa keluar, dia akan menggumpal di sini. Jadi cairan gitu kan. Nah, cara nyelesainya gimana? Seperti yang Mbak Erika sampaikan tadi. Tapi jangan lupa, itu karena kartu esofagusnya di sini masih terbuka, teman-teman. Maka tutup dulu kartu esofagusnya. Caranya gimana? Mbak Erika tadi udah nyampein. Berpikir positif, senyum 37. Itu yang harus dirutinkan. Nah, kalau teman-teman merasa kartu esofagusnya masih sering terbuka, perlu dicek ke diri teman-teman sendiri. Aku udah rutin senyum 37 belum ya? Aku 1 kali 24 jam ini lebih banyak berpikir positif, lebih banyak berpikir negatif, lebih banyak stres,
lebih banyak yang mana? Nah, itu kan kelihatan nanti. Maka kalau pengen dapat hasil seperti yang disampaikan Mbak Elika, ya ikuti cara Mbak Elika, teman-teman. Nggak kenal lelah senyum 37 gitu kan. Mungkin sampai capek, bibir yang lebar, terus gitu ya Mbak ya. Sampai mungkin anaknya sampai apa, nanyain gitu, Mama ngapain sih atau Ibu ngapain sih kok senyum-senyum terus gitu Mbak? Iya. Oh iya? Oke. Terus apa yang Ada. disampaikan Mbak Elika ke anaknya? Ya, saya sampaikan ini pengobatan buat Bunda. Kalau kita ada pikirannya yang negatif, kita senyum 37, kita nggak boleh marah. Kalau kita mau marah, senyum 37, Dek. Saya gitu. Oke. Akhirnya nggak jadi marah gitu kan. Oh, berarti itu nanti bisa dipakai cara anaknya tuh Mbak. Dia nakal gitu kan. Biar Mbak marah gitu kan. Ketika Mbak mau marah, Mama senyum 37. Dia nakal lagi. Dikerjain berarti ya mamanya ya sama anaknya ya. Tapi nggak apa-apa. Yang pasti adalah goalnya bisa ngelatih kesabaran kan itu ya Mbak ya. Ngerasain juga efeknya itu ya. Bener. Efeknya luar biasa. Alhamdulillah deh. Oke, sip. Oke, cara bernafas diafragma senyum 37 dipraktekin dong Mbak Mawar Budas atau Pak Mawar Budas nih ya. Di YouTube SMA di Solution sudah ada, diklik aja senyum 37 atau latihan pernafasan diafragma, itu sudah ada di YouTube SMA di Solution, dicek aja sambil dipraktekin. Terus kemudian Mbak Elika ada luka lambung nggak? Enggak. Diagnosa dokter apa Mbak pada waktu itu? GERD. Diagnosanya Oh, cuman GERD aja, nggak sampai gastritis, apa luka lambung, dispepsia itu nggak sampai itu ya? Enggak, iya, cuma GERD itu aja. Oke. Sip. Progresnya bagus banget. Kalau ada luka lambung, rutinkan kunyit madu teman-teman atau minyak zaitun. Insya Allah nanti akan lebih cepat progresnya. Tapi yang pasti sambil diberesin penyebab asam lambungnya kambuh. Karena nanti kalau diberesin pun pakai minyak zaitun, pakai kunyit madu gitu ya Mbak Vika ya. Udah beres nih, misalkan ini luka lambung teman-teman ini putih luka lambungnya gitu kan. Kasih minyak zaitun, kasih kunyit madu ditutup. Dah beres, sembuh. Nah besoknya lagi Anda cemas, asam lambung naik lagi, ngenain yang luka ini. Buka lagi lukanya, kan gitu. Kasih kunyit madu, minyak zaitun, nutup lagi. Besok cemas lagi, stres lagi, buka lagi karena asam lambung naik. Nah, kapan beresnya gitu kan? Cuman sembuhin, dilukain lagi. Nah, permasalahannya kita nggak pernah tahu kondisi lambung kita yang sebenarnya. Kan nggak bisa kita cek ya, gitu ya Mbak Vika ya. Nah, kalau kita bisa cek kan enak. Yang kita bisa lakukan hanya merasakannya aja. Maka kenapa kita di mentoring ya teman-teman, selalu menekankan pentingnya untuk menemukan sebab sakitnya yang dirasakan oleh teman-teman itu apa. Oke, satu pertanyaan lagi dari teman-teman ya. Saya mau tanya nih Mbak Vika, tadi ini sudah. Bentar. Siapa ya ini ya? Oh, Mbak Ali Windayana. Saya kemarin di bawah puasa malah naik berat badan 2 kilo. Loh, berarti Mbak Elika pun BB-nya naik pas puasa dong? Iya. Wow. Puasa. Kok bisa tuh Mbak Vika? Puasa BB naik. Nah, iya kan? Sangat kontradiktif dengan asumsi di luaran sana yang menyatakan kalau BB-nya pengen naik harus makan banyak, bahkan sehari sampai 5 sampai 6 kali. Nah, ini puasa emang makannya segitu juga, Mbak? Enggak ya? Kalau dulu itu saya makannya juga gitu loh, Mas. Dikasih tahu 2 jam sekali makan gitu. 2 jam sekali makan. Tapi malah nggak karu-karuan. Itu sempat ditanyakan ke Mbak Vika nggak, Mbak makanya apa benar harus 2 jam sekali atau makan sedikit tapi sering gitu juga nggak Mbak Vika tuh? Mbak Eka tanya gitu nggak? Enggak ya? Dulu pas awal Mbak Elikanya, iya Mas tanya, Mbak ini emang apa kan nanya apa dulu pola makannya kan sedikit-sedikit tapi sering gitu Mas. Terus akhirnya kan kalau pas ikut mentoring kan ada panduan buat pola makan sama pola hidup Mas. Itu langsung tak bilangin, udah Mbak selama 2 minggu ini konsisten aja makannya, ikuti yang apa udah disampaikan di panduan makan gitu Mas. Jadi sehari cukup 3 kali kayak gitu. Ya itu Mbak Elika ngikutin itu ya. Oke. Kalau sekarang makanya sehari 3 kali atau 2 kali Mbak Elika? 3 kali. 3 kali ya, normal ya. Iya, normal. Tuh teman-teman, makanya normal 3 kali sehari.
Bahkan ada yang 2 kali juga, tapi BB-nya bisa naik. Loh, kok bisa? Teman-teman yang udah makannya sedikit tapi sering sehari bahkan 5-6 kali, kok nggak gemuk-gemuk, nah gimana coba? Nah, makanya ikut mentoring ya, kalau pengen cepat. Iya. Tapi paling nggak di buku saya sudah ada sih teman-teman, di sini ada rekomendasi pola makan sama pola hidup. Teman-teman ikuti aja apa yang kita sampaikan di buku 5 langkah mampu berdamai dengan asam lambung, waktu, dan anxiety ini. Sudah ada juga kok rekomendasi pola makan, pola hidupnya. Jadi intinya, kalau teman-teman yang mungkin baru pertama kali nyimak live kita ini, video kita ini, simpelnya gini teman-teman. Untuk membereskan permasalahan yang teman-teman hadapi itu ada 5 faktor yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah memperbaiki pola makan, kemudian memperbaiki pola hidup, dan memperbaiki pola pikir. Kenapa memperbaiki ini penting banget? Karena ini sebab sakitnya. Jangan dijaga loh ya, tapi diperbaiki. Kenapa? Kalau dijaga dan sekarang hasilnya masih sakit, artinya ada yang salah. Kalau Anda tetap menjaga, teman-teman tetap menjaga pola makan, pola hidup, pola pikirnya, hasilnya akan tetap sama. Maka harus diperbaiki dulu. Kalau udah baik, baru dijaga. Seperti yang Mbak Elika lakukan. Kemudian ditambahin dengan rutin konsumsi resep sehat dan rutin melakukan terapi yang sering kita sampaikan. Beberapa resep sehat, terapinya, pola makannya, pola pikirnya bagaimana, Mbak Elika udah ceritakan dengan sangat detail banget di diskusi kita kali ini. Jadi teman-teman kalau yang ketinggalan silakan disimak lagi, di-rewind aja videonya, sambil dicatat ya poin-poin pentingnya apa, lalu dipraktekkan. Insya Allah bisa dapat hasil yang signifikan seperti Mbak Elika. Oke, kita sudah 1 jam diskusi Mbak Vika dan Mbak Elika. Terima kasih banyak atas waktunya ya Mbak Elika ya. Tetap semangat. Iya. Kalau mau nambah BB-nya lagi ya pola makannya dilanjutin terus ya. Insya Allah akan nambah lagi. Dan yang pasti wajahnya udah seger, udah cerah banget. Kayaknya kok serasa hidup kembali gitu ya. Betul ya Mbak ya? Iya. Alhamdulillah ya. Dulu teman-teman saya itu bilang, wajahnya kok pucat, kamu ini pucat. Setelah kapan hari itu ketemu saya, apa? Setelah resign kerja kok malah tambah sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Mbak nggak bilang ke temannya tuh, kalau kamu sakit, resign kerja aja. Nanti kayak aku, sehat. Ya, saya bilang alhamdulillah, ya. Saya bilang gitu, alhamdulillah. Ya, saya sekarang sudah sehat, saya bilang gitu. Alhamdulillah. Sip, keren deh. Intinya teman-teman silakan ikuti apa yang disampaikan oleh Mbak Elika ya. Semuanya sudah clear, semuanya sudah detail banget, nggak ada yang ditutupi. Tadi saya desak juga Mbak Elika untuk nanya, saya desak untuk cerita apa resep khusus atau mantra khusus yang dikasih Mbak Vika. Ternyata juga nggak ada gitu kan. Malah udah diceritakan semuanya, ikuti aja apa yang disampaikan Mbak Elika. Insya Allah teman-teman juga bisa segera merdeka. Gitu ya teman-teman, kita jumpa lagi di agenda SM Talks yang berikutnya. Insya Allah nanti Jumat malam kita akan ada live Facebook lagi dan akan bahas materi yang sempat tertunda kemarin tentang 5 level kemerdekaan ya teman-teman, hari Jumat malam. Sekian itu yang bisa kita diskusikan teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat teman-teman, karena setiap orang punya kesempatan untuk merdeka, dan kesempatan itu hanya bisa didapatkan ketika teman-teman sudah siap untuk melakukannya. Salam sejahtera dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.